kamu masih bisa bergerak. Alam Mahayana penuh dengan kejutan. Dia berusaha keras untuk meraih seruling tulang. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, seruling tulang itu tetap tidak bergerak. Dia, seorang biksu tingkat pertama yang bermartabat di alam Mahayana, tidak berdaya di depan Chen Ping, alam kesengsaraan tingkat ketujuh, menguasai. Kamu Bo, kamu masih ingin mengendalikanku, apakah kamu berpikir terlalu indah? Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Kabut merah di sekitar tubuh Chen Ping Yuan menghilang seketika dan menghilang tanpa jejak. Sekarang Chen Ping adalah prajurit tingkat ketujuh di alam kesengsaraan. Berurusan dengan biksu tingkat pertama di alam Mahayana hanyalah masalah beberapa langkah. Di Chongjing masih ingin mengendalikan Chen Ping, itu hanyalah angan-angan. Chen Ping mengerahkan sedikit tenaga dan mengambil seruling tulang langsung ke tangannya, lalu mengangkat kakinya dan menendangnya keluar. Pada jarak sedekat itu, Di Chongjing tidak sempat menghindar dan langsung ditendang. Jika Raja Iblis Ciyun tidak ingin Di Chongjing mati perlahan, Chen Ping pasti sudah menendangnya sampai mati sekarang. Saat Di Chongjing terbang terbalik, tubuh Chen Ping juga bergerak cepat. Sebelum tubuh Di Chongjing menyentuh tanah, tinju Chen Ping datang lagi. Chen Ping meninju dan menendang Di Chongjing, tetapi Di Chongjing tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Seorang guru di alam Mahayana dipukuli oleh seorang biksu di alam kesengsaraan. Dia menangis seperti hantu dan melolong seperti serigala. Keajaiban seperti ini mungkin hanya bisa dilihat pada diri Chen Ping. Ketika beberapa murid sekte tulang darah melihat ini, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Tidak ada yang berani melangkah maju untuk membantu Di Chongjing. Setelah mengalahkan Di Chongjing, Chen Ping meraih kerah Di Chongjing. Di Chongjing menundukkan kepalanya, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia tidak lagi terlihat sombong seperti sebelumnya. Master Sekte Jiang tidak bisa berkata-kata saat melihat pemandangan ini. Ini tidak lagi seperti pertarungan biksu Mahayana, seperti pertarungan dengan gangster. Di Chongjing sebenarnya tidak ingin dipukuli seperti ini, namun Chen Ping mengambil tindakan. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa Chen Ping tidak berniat membunuhnya, dan dia mungkin belum ingin membunuhnya. Jika tidak, dengan tendangan tadi, nyawa Di Chongjing mungkin tidak terjamin. Izinkan saya bertanya, dari mana Anda mendapatkan tulang peri ini di tangan Anda? Chen Ping memegang seruling tulang di tangannya dan bertanya pada Di Chongjing. Mengambilnya di Gunung Tianmo, kata Di Chongjing. Kalau begitu, apakah kamu masih memiliki tulang abadi di tanganmu? Chen Ping terus bertanya, tidak lagi. Sepotong tulang abadi diberikan kepada Xiao Huangchao, dan potongan tulang abadi lainnya dibuat oleh saya menjadi seruling tulang. Di Chongjing menjawab semua pertanyaan dan tidak berani melakukan trik apapun. Lalu tahukah kamu di mana ada tulang abadi? Chen Ping bertanya selanjutnya. Tidak, aku tidak tahu. Di Chongjing menggelengkan kepalanya, tetapi dari nada jawaban dan matanya, Chen Ping tahu bahwa orang ini pasti berbohong. Namun, Chen Ping tidak mengeksposnya, tetapi langsung menyuntikkan cahaya spiritual ke tubuh Di Chongjing. Apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhku? Di Chongjing bertanya dengan rasa takut. Bukan apa-apa, itu hanya pendeteksi kebohongan. Jika yang kamu katakan adalah kebohongan, itu akan sangat menyakitkan. Chen Ping tersenyum tipis dan melepaskan Di Chongjing. Ketika Di Chongjing mendengar ini, dia tiba-tiba panik, tetapi dia tidak merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya, jadi dia menghela nafas lega. Tetapi ketika dia menghela nafas lega, dia tiba-tiba merasa tubuhnya seperti dicakar oleh 100 cakar, dan seluruh tubuhnya terus menyusut. Sepertinya kamu baru saja berbohong, pikirkan sendiri, kata Chen Ping bercanda saat melihat Di Chongjing bertingkah seperti itu.
Di Chongjing merasa sangat sakit, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Setelah mengertakkan gigi dan bertahan sejenak, Di Chongjing buru-buru berkata, saya tahu, masih ada beberapa potong tulang abadi di tangan kakak tertua dan kedua. Begitu Di Chongjing selesai berbicara, perasaan sakit itu langsung hilang. Setelah mendengarkan kata-kata Di Chongjing, Chen Ping tidak melanjutkan bertanya, beberapa hal hanya perlu ditanyakan oleh Master Sekte Jiang. Pemimpin Sekte Jiang, cara menghadapi orang ini terserah padamu. Chen Ping memandang Master Sekte Jiang dan berkata, Di Chongjing adalah adik dari Master Sekte Jiang, dan dia telah melukai begitu banyak murid Sekte Jiwa Iblis. Master Sekte Jiang masih memiliki keputusan akhir tentang cara menangani Di Chongjing. Pemimpin Sekte Jiang berjalan menuju Di Chongjing, dan setelah melihat ini, Di Chongjing buru-buru berlutut di tanah dan menangis dengan getir. Saudaraku, tolong ampuni aku. Ampuni aku. Ini semua yang diperintahkan oleh kakak laki-laki pertama dan kedua untuk aku lakukan. Di antara keempat murid kami, guru paling menyukaimu, dan saya yang paling tidak populer. Kekuatanku juga yang terburuk, dan bakatku juga yang terburuk. Jika aku tidak mengandalkan penghisapan darah dan menggerogoti tulang untuk berlatih, aku tidak akan bisa mencapai ketinggian ini dalam hidupku. Kakak senior, aku tahu aku salah, tolong kelilingi aku kali ini. Di Chongjing tampak menyesal dan menangis. Ketika Master Sekte Jiang memandang Di Chongjing seperti itu, ekspresinya menjadi sangat rumit, dan ada tatapan yang tak tertahankan di matanya. Tetapi ketika pemimpin Sekte Jiang ragu-ragu, Di Chongjing tiba-tiba melontarkan tatapan tajam di matanya, dan kemudian seluruh tubuhnya membengkak seketika, dan energi spiritual dengan gila-gilaan berdampak pada meridian di seluruh tubuhnya. Orang ini sebenarnya ingin menghancurkan dirinya sendiri. Seorang biksu Mahayana tingkat pertama menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatannya mungkin membuat seluruh sekte jiwa iblis menghilang. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Murid Chen Ping menyusut. Dia tidak menyangka Di Chongjing ini cukup berani dan berani meledakkan dirinya sendiri. Sepertinya saat aku hanya berlutut dan memohon belas kasihan hanyalah ilusi. Master Sekte Jiang juga terkejut dan panik. Bagaimanapun, biksu Mahayana meledakkan dirinya sendiri, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Jika penghancuran diri berhasil, maka sekte jiwa iblisnya akan selesai sepenuhnya. Namun ketika Chen Ping bergegas menuju Di Chongjing, dia melihat aliran cahaya tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Di Chongjing. Ternyata orang ini tidak akan meledakkan dirinya sendiri, melainkan akan langsung meninggalkan tubuhnya, berniat meninggalkan tubuhnya dan mendapat kesempatan untuk kabur. Selama ruh masih ada, sekarang, Anda dapat membentuk kembali tubuh fisik Anda. Bagaimanapun, dia adalah sesama murid Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang dapat membentuk kembali tubuhnya, dan Di Chongjing tidak memiliki masalah. Terlebih lagi, masih ada kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua di sini, selama dia bisa melarikan diri kembali. Setelah jiwa Di Chongjing meninggalkan tubuhnya, dia terbang dalam sekejap. Dan tubuh itu membengkak seperti bola, dan akhirnya mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Kekuatan penghancuran diri di alam Mahayana sangat besar, tetapi tanpa jiwa dan hanya penghancuran diri tubuh fisik, kekuatannya jauh lebih rendah. Pada saat penghancuran diri, Chen Ping memasang perisai dan langsung memblokir dampak ledakan. Tapi saat ledakan mereda, jiwa Di Chongjing telah menghilang. Sial, orang ini sangat berbahaya. Aku benar-benar membiarkannya kabur. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Kemudian dia melihat murid-murid sekte darah dan tulang yang tersisa. Chen Ping memanfaatkan situasi ini dan membunuh murid-murid sekte darah dan tulang ini secara langsung. Tuan Chen,
Mereka semua menyalahkan saya. Keraguan sayalah yang memberi kesempatan pada Di Chongjing. Pemimpin Sekte Jiang berkata dengan sangat menyesal. Master Sekte Jiang, ini bukan salahmu. Tidak ada yang mengira orang ini bisa begitu berbahaya. Sebaiknya kau mengatur murid-murid dari Sekte Jiwa Iblis, dan aku akan menyempurnakan beberapa ramuan untuk menyembuhkan luka mereka. Chen Ping tidak menyalahkan Master Sekte Jiang. Di Chongjing sendiri juga bertanggung jawab. Prioritas utama sekarang adalah menyembuhkan banyak murid dari Sekte Jiwa Iblis. Chen Ping tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini, jadi dia harus cepat. Melihat ini, Master Sekte Jiang mengangguk dengan cepat, dan kemudian menenangkan semua murid yang terluka parah. Chen Ping sedang merawat murid-murid Sekte Jiwa Iblis yang terluka dan membuat obat. Butuh 1 hari penuh bagi Chen Ping untuk merawat semua murid Sekte Jiwa Iblis yang terluka. Selama mereka meminum obat tepat waktu, mereka akan sembuh dalam waktu singkat. Master Sekte Jiang, murid dari Sekte Jiwa Iblis semuanya baik-baik saja, mereka hanya perlu istirahat. Chen Ping berkata kepada Master Sekte Jiang, Tuan Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, Sekte Jiwa Iblis saya mungkin akan hancur. Pemimpin Sekte Jiang berkata dengan penuh rasa terima kasih. Master Sekte Jiang, ini hanya sedikit usaha. Saya baru saja gagal membunuh Di Chongjing. Saya khawatir dia akan kembali merepotkan Anda di masa depan. Kata Chen Ping, setelah mendengar ini, Master Sekte Jiang tampak sedikit kesepian dan menghela nafas pelan. Saya tidak menyangka kakak senior dan kakak kedua akan bergabung dengan Di Chongjing. Mereka melanggar sumpah mereka kepada guru. Saya juga minta maaf. Guru, lagi pula, saya tidak bisa menahan keinginan untuk mencapai dunia nyata. Pemimpin Sekte Jiang, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana saudara-saudaramu bisa saling bermusuhan? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Chen, ceritanya panjang, kita semua beribadah di bawah guru yang sama sebelumnya. Guru kita juga merupakan iblis terkenal di dunia para dewa dan manusia. Sangat disayangkan ketika saya akhirnya dipromosikan ke alam abadi. Saya terluka oleh kesengsaraan guntur dan gagal mengatasi kesengsaraan. Saya tidak punya pilihan selain menghilang dan mati. Tetapi sebelum kita mati, guru memberitahu kita untuk tidak menggunakan keterampilan jahat yang kita pelajari untuk berlatih. Meskipun latihan menghisap darah dan menggerogoti tulang dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi kita, metode latihan ini membuat fondasi tidak stabil. Semakin jauh kita melangkah, semakin banyak semakin besar peluangnya. Kami semua berjanji kepada guru bahwa kami tidak akan pernah menggunakan keterampilan jahat untuk berlatih. Tetapi kemudian Di Chongjing tidak menaati guru dan mendirikan sekte darah dan tulang. Dia terus menghisap darah manusia dan menggerogoti tulang manusia untuk berlatih, yang menyebabkan banyak biksu di Gunung Tianmo untuk mengeluh. Saya tidak punya pilihan selain bersatu dengan biksu lain untuk memburu Di Chongjing. Tapi sayangnya dia melarikan diri ke dinasti Xiao di wilayah barat dan bersembunyi. Kali ini dia kembali untuk membalas dendam. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa kakak laki-laki senior dan kedua juga akan melanggar sumpah mereka untuk menguasai dan mengikutinya. Di Chongjing menjadi orang yang sama. Master Sekte Jiang terlihat sangat tertekan. Terlihat bahwa dia sangat terkejut dan sedih atas apa yang telah dilakukan kakak laki-lakinya dan kakak laki-lakinya yang kedua. Master Sekte Jiang, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Kami tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain ingin berlatih. Tapi tahukah kamu di mana kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua kamu berada? Chen Ping bertanya, aku tidak begitu yakin. Tapi mereka seharusnya tetap berada di tempat kita biasa berlatih bersama. Lagi pula, mereka paling akrab dengannya. Setelah pemimpin Sekte Jiang selesai berbicara, dia melihat ke arah Chen Ping dan bertanya, Tuan Chen,
Apakah Anda akan menemukannya? Jangan sekarang. Aku akan ke kota Nanjing. Waktu yang disepakati dengan Muking akan segera tiba. Saat aku berurusan dengan Muking, aku akan datang ke pemimpin sekte Jiang dan membawaku mencari dua kakak laki-lakimu. Chen Ping tidak punya waktu untuk pergi sekarang, dia masih harus bersaing dengan Muking. Tidak masalah, Tuan Chen seharusnya menuju tulang abadi, kan? Pemimpin sekte Jiang tahu bahwa Chen Ping pasti sedang menuju tulang abadi. Ketika dia menangkap di Chongjing, Chen Ping terus bertanya tentang tulang abadi. Chen Ping hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Setelah menjelaskan beberapa patah kata kepada Ziyan, Chen Ping mengikuti Ji Yun di pesawat dan meninggalkan sekte jiwa iblis menuju kota Nanju. Di hutan lebat di Gunung Tianmo, ada sebidang tanah putih yang luas. Namun ketika saya mendekat, saya menyadari bahwa tanah putih itu bukanlah tanah, melainkan tulang belulang. Kawasan ini dikelilingi hutan lebat seluas puluhan mil, aura jahat memenuhi area ini, dan tidak ada monster dalam jarak 100 mil dari area ini. Melihat ke bawah dari ketinggian, Anda dapat melihat bahwa sebuah aula besar sebenarnya terbuat dari tulang-tulang yang ditumpuk tinggi, yang sangat menakutkan dan membuat bulu kuduk berdiri. Mengerikan.